Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wirisayani SPMP dan teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai budidaya tanaman cabai. Perkenalkan, nama saya Farhan Auliana Saputri dengan NIM A1 di 022009. Wati Nurfalah, NIM A1D022048. Perkenalkan, nama saya Berlian Anggita Mudi Perdani dengan NIM A1D022134. Perkenalkan, saya Bagas Restu Mahesa dengan NIM A1D022190. Perkenalkan, nama saya Johari Stephen Manurung dengan NIM A1D02258. Materi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu mengenai peran dan arti penting komoditas, botani dan morfologi tanaman, syarat tumbuh, penyiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen. Untuk itu saya berikan waktu kepada teman saya Wati Nurfalah untuk melanjutkan presentasi. Peran dan arti penting komoditas. Cabai merupakan salah satu komoditas pertanian berjenis sayuran yang banyak dibudidayakan secara komersial. Cabai dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Umumnya, cabai digunakan untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan farmasi, dan bahan dalam industri. Untuk konsumsi rumah tangga, cabai digunakan sebagai bumbu yang dapat membangkitkan selera makan yang ditimbulkan oleh pengaruh warna yang cerah dan rasa yang pedas. Untuk kebutuhan farmasi, cabai digunakan sebagai anti kanker, anti artritis, dan analgesik. Selain itu, cabai juga mengandung beberapa zat yaitu karbohidrat, fosfor, vitamin, capsaicin, flavonoid, minyak esensial, lemak, protein, dan kalsium. Selanjutnya, botani dan morfologi tanaman cabai. Secara taksonomi, tanaman cabai termasuk ke dalam famili Solanaceae yang berkerabat dekat dengan tanaman kentang, terong, dan juga tomat. Tanaman cabai yang sering dilihat di Indonesia berasal dari spesies Capsicum annuum atau biasa disebut dengan cabai besar, dan juga Capsicum frescens atau cabai rawit. Selanjutnya yaitu morfologi tanaman cabai. Morfologi akar pada tanaman cabai sendiri memiliki tipe akar tunggang. Lalu pada bagian batang memiliki batang yang tidak berkayu dan hanya dapat tumbuh hingga ketinggian 1-2 meter. Selanjutnya morfologi daun pada tanaman cabai. Daun tanaman cabai memiliki bentuk oval dengan ujung yang runcing dan berwarna hijau. Kemudian morfologi bentuk buah. Buahnya sendiri memiliki bentuk yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Pada spesies Capsicum annuum memiliki bentuk cabai yang panjang dan juga besar. Sementara itu pada spesies Capsicum frescens itu relatif lebih kecil, contohnya seperti cabai rawit. Syarat tumbuh. Syarat tumbuh merupakan suatu kondisi atau faktor yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, setiap tanaman ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, bergantung pada jenis, varietas, dan lingkungan tempat tanaman itu tumbuh. Berikut merupakan syarat tumbuh untuk tanaman cabai agar dapat tumbuh dengan optimal. Yang pertama yaitu suhu. Tanaman cabai ini tumbuh di tanah dataran rendah sampai menengah. Tanaman cabai ini membutuhkan suhu yang hangat untuk tumbuh dengan baik. Suhu yang paling ideal untuk tanaman cabai ini yaitu pada fase vegetatif yaitu 24-28 derajat dan pada fase generatif 25-30 derajat. Yang kedua yaitu curah hujan. Tanaman cabai ini tumbuh baik pada musim kemarau. Akan tetapi, tanaman cabai ini juga memerlukan pengairan yang cukup. Curah hujan yang dapat dikehendaki yaitu 800-2000 mm per tahun. Yang ketiga yaitu sinar matahari. Tanaman cabai ini memerlukan sinar matahari yang cukup. Tanaman cabai ini memerlukan penyinaran sekitar 10-12 jam per harinya. Yang keempat yaitu kelembapan. Tinggi rendahnya suhu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai. Namun secara umum tanaman cabai ini tumbuh dengan kelembapan 60-80 derajat. Yang kelima yaitu angin. Angin yang cocok untuk tanaman cabai ini adalah angin yang berhembus secara perlahan. Angin ini berfungsi menyediakan gas CO2 yang dibutuhkan tanaman cabai.
Yang keenam yaitu ketinggian tempat. Ketinggian tempat untuk tanaman cabai ini yaitu di bawah 1400 mdpl. Pada daerah dataran tinggi, tanaman cabai ini dapat tumbuh, akan tetapi tidak mampu berproduksi secara maksimal. Selanjutnya yaitu penyiapan lahan. Penyiapan lahan ditujukan agar tanah dapat subur, gembur, serta memiliki porositas yang baik. Penyiapan lahan terdiri dari 4 kegiatan utama yaitu penggemburan lahan, pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, dan pemasangan mulsa. Yang pertama, penggemburan lahan. Penggemburan lahan dapat dilakukan dengan pembajakan dengan tenaga manusia, hewan, maupun mesin. Sebelum melakukan pembajakan, lahan perlu dibersihkan dari tonggak kayu serta sisa akar tanaman. Penggemburan tersebut dilakukan hingga kedalaman hasil olahan mencapai sekitar 15 cm. Setelah itu, lahan dibiarkan selama beberapa hari. Yang kedua, pembuatan bedengan. Bedengan atau gudulan merupakan gundukan tanah memanjang yang digunakan sebagai area tanam yang sudah diolah dan disesuaikan dengan tanaman yang akan dibudidayakan. Bedengan untuk tanaman cabai sendiri dibuat setinggi 30-40 cm dan lebar 100-120 cm. Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi lapangan serta dilengkapi parit sedalam 60-80 cm. Yang ketiga yaitu pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar yang digunakan ada 2 jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Untuk pupuk organik sendiri dapat menggunakan pupuk kompos sebanyak 20 ton per hektar, sedangkan penggunaan pupuk kimia yaitu bisa berupa TSP sebanyak 500 kg per hektar, urea 250 kg per hektar, dan KCl 250 kg per hektar. Yang keempat yaitu pemasangan mulsa. Mulsa yang umumnya digunakan untuk budidaya cabai yaitu mulsa plastik berwarna hitam perak dengan warna perak di bagian atasnya. Pemasangan mulsa berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah, menekan erosi, dan menghambat tumbuhnya gulma. Selanjutnya yaitu penyiapan benih. Penyiapan benih tanaman cabai dilakukan dengan teknik persemaian. Teknik persemaian merupakan teknik yang dilakukan untuk membantu tahap awal pertumbuhan pada benih, sehingga dapat menjadi bibit yang siap tanam di lahan yang bebas. Hal ini dilakukan dengan memodifikasi media tanam dan lingkungan di sekitarnya sehingga tanaman kecil dapat tumbuh dengan baik. Pada tahap awal, persemaian tanaman cabai dilakukan dengan merendam biji selama kurang lebih 24 jam di dalam air yang bertujuan untuk memicu pertumbuhan sekaligus melihat kualitas biji. Biji yang mengambang harus dibuang karena memiliki kualitas yang buruk. Selanjutnya dilakukan penyiapan media yang berisi tanah gembur. Selanjutnya ada pupuk organik dan juga kotoran sapi dengan perbandingan 1:1:1. Tanaman akan ditanam biji akan ditanam di dalam media kurang lebih selama 21-24 hari hingga tumbuh dan memiliki batang serta daun sendiri dan siap untuk dipindahkan ke lahan. Penanaman. Penanaman merupakan proses penanaman benih, bibit, atau setek tanaman yang masuk ke dalam media tumbuh untuk memulai pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penanaman ini dilakukan sesuai dengan pola seperti jarak tanam dan kedalaman tanam yang diinginkan. Berikut merupakan beberapa proses penanaman. Yang pertama yaitu penanaman bibit dengan mulsa atau bedengan yang dilakukan setelah bibit berumur 21-24 hari. Yang kedua yaitu tanaman diberi jarak tanam sekitar 50 x 60 cm untuk dataran rendah dan untuk dataran tinggi 60-75 cm. Yang ketiga yaitu agar menanggulangi stres saat pindah tanam, maka penanaman dilakukan pada sore hari atau pagi hari. Setelah dilakukan penanaman, sebaiknya disiram dengan air secukupnya atau disemprot dengan tekanan rendah sampai merata ke akarnya. Yang keempat yaitu penanaman diusahakan serentak selesai dalam 1 hari. Penanaman dengan mulsa ini jauh lebih baik dan memiliki keunggulan serta manfaatnya dibandingkan penanaman tanpa mulsa plastik ini.
Hal ini dikarenakan mulsa dapat membantu mengendalikan pertumbuhan gulma dengan menutupi permukaan tanah dan mencegah cahaya matahari untuk mencapai gulma, serta dapat menghambat pertumbuhan gulma. Pemeliharaan tanaman cabai dapat dilakukan dengan pengairan, baik itu dengan flooding ataupun dengan irigasi tetes. Kemudian pemasangan ajir. Ajir ini dipasang setelah cabai berumur 7 hari setelah tanam. Ajir ini terbuat dari bambu dengan panjang 1-1,5 meter. Ajir ini apabila terlambat dipasang akan mengganggu perkembangan akar tanaman cabai tersebut. Kemudian penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara konvensional menggunakan garu ataupun dengan tangan. Fungsi dari penyiangan ini adalah menghilangkan gulma yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabai itu sendiri. Kemudian panen dan pasca panen. Untuk panen, cabai dipetik dengan tangkainya agar dalam keadaan optimal. Kemudian buah yang busuk atau cabai yang busuk juga harus tetap dipanen agar tidak menyebarkan penyakit kepada tanaman cabai yang lainnya. Untuk pasca panen dapat dilakukan saat proses pemetikan, yaitu dengan memisahkan cabai yang busuk dengan cabai yang masih segar. Kemudian harus sesegera mungkin dipindahkan di tempat yang sejuk dan tidak tertutup rapat. Selain itu, cabai dapat dikeringkan menjadi cabai bubuk dengan cara pengeringan konvensional dengan menggunakan sinar matahari langsung ataupun dengan teknologi mesin pengering. Teknologi ini dapat meningkatkan nilai jual dari cabai itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan saat produksi cabai meningkat tetapi harga jualnya menurun. Kesimpulan yang didapatkan dari kelompok kami yaitu cabai merupakan tanaman dari genus Capsicum yang dapat tumbuh baik pada musim hujan dengan membutuhkan pengairan yang cukup. Cabai disarankan ditanam di atas 1.400 meter di atas permukaan laut dengan persiapan lahan meliputi penggemburan tanah, pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, dan pemasangan mulsa. Panen dapat dilakukan pada saat 75-85 hari setelah tanam dan dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Produk yang dijual dapat berupa produk cabai segar atau diawetkan dan dikeringkan dalam bentuk bubuk cabai, saus cabai, atau produk lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada ucapan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Untuk kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.